Shalom, bagaimana kabar saudara? Saya berharap, saya berdoa supaya setiap kita jemaat Gereja Pantekosta Immanuel baik-baik saja. Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita berbakti. Walaupun di tempat kita masing-masing, walaupun kita masih belum bisa berkumpul di gedung gereja, saudara, kita bersyukur Tuhan masih memeliharakan kehidupan kita. Kita percaya bahwa setiap nafas kehidupan, setiap aktivitas yang kita bisa kerjakan, bahkan setiap kesempatan itu adalah kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Oleh karena itu biarlah kita sekali lagi kita menyiapkan kehidupan kita untuk kita datang menaikkan ucapan syukur dan ibadah kita kepada Tuhan. Saudara, melalui kesempatan ini saya mau menyampaikan beberapa hal kepada saudara. Yang pertama, saya mau menyambut saudara yang baru pertama kali mengikuti channel ibadah Gereja Pantekosta Immanuel. Saya menyambut dimanapun saudara berada. Biarlah kiranya channel gereja ini boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kita yang menikmatinya. Saudara, saya sarankan juga untuk kita tidak ketinggalan berita dari gereja ini. Untuk setiap kita melakukan subscribe, untuk kita like dan juga klik lonceng di dalam deskripsi channel ini supaya setiap kita dapat mengikuti setiap upload, setiap berita, setiap perkembangan informasi yang disampaikan. Yang kedua, saya juga menyampaikan terima kasih kepada setiap jemaat yang dengan setia untuk mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan kepada gereja kita. Saudara, ada beberapa di antara kita yang datang ke pastori, datang ke gereja menyampaikan amplop persembahan. Ada juga yang mentransfernya melalui nomor rekening gereja. Untuk nomor rekening sudah ada di deskripsi gereja, saudara bisa lihat di sana. Dan saudara, biarlah setiap kita boleh terus menjadi saluran berkat buat pekerjaan Tuhan dimanapun saudara berada. Yang ketiga, saudara, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap kita yang berulang tahun di bulan Juni. Saudara, setiap jemaat yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi di bulan ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau di tengah-tengah kondisi seperti ini, Tuhan masih memberikan kepada kita nafas kehidupan. Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita melakukan kegiatan aktivitas kita. Saya percaya setiap kita menyadari bahwa kalau Tuhan masih memberikan kepada kita umur yang panjang, itu artinya masih ada satu tanggung jawab, ada satu kesempatan kita untuk kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara, nanti di akhir kebaktian saya akan menyampaikan pengumuman khusus mengenai ibadah di gereja kita. Saya harap setiap kita bisa mengikuti ibadah ini. Mari kita persiapkan kehidupan kita persiapkan Alkitab kita siapkan diri kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan, kita mohon berkat Tuhan atas ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami datang beribadah kepadamu. Bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami, bukan karena gagah kami Tuhan, tetapi karena kasih Tuhan masih turut dinyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya setiap kami terus merasakan, menyadari kebesaran kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tidak henti-hentinya hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Melalui kesempatan ini Tuhan, hamba juga mohon biarlah kiranya Engkau melayakkan setiap kami yang datang kepadamu. Kuduskan, sucikan, layakkan setiap kami untuk kami beribadah di hadapan-Mu. Dan biarlah kiranya ibadah kami pada hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi satu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan dan sekaligus mendatangkan berkat untuk kami semua. Terima kasih Bapa, berkati semua yang terlibat di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap beribadah kepada Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara terkasih, selamat pagi, selamat berbakti di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Yesus. Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, tapi percaya kuasa Tuhan tetap nyata bagi kita semua. Haleluya. Kita persiapkan hati kita. Kita akan menyembah, memuji, memuliakan kebesarannya.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Daramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indah, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama katakan, ku tinggikan. Kami mengundang jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Engkau melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Kami percaya. Haleluya. Haleluya. Yesus. Ku tinggi
dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Raja kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu kami muliakan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Dimuliakan, kami muliakan Engkau Yesus. Ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Haleluya Yesus, Engkau Raja kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang beracara bagi setiap kami ya Bapa. Kami percaya Engkau yang turut campur tangan bagi setiap kami Bapa. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau akan berkuasa bagi ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak-sorai, biarlah Engkau yang campur tangan. Mari sama-sama yang percaya katakan, haleluya.
Berikan suara-suara yang termulia bagi Yesus Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang luar biasa bagi Yesus Allah kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu kami dapat dimenangkan. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan
Terima kasih Yesus. Kami persilakan jemaat untuk duduk. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa bagi setiap kami Bapa. Oleh darah-Mu kami diselamatkan Tuhan. Kami memiliki sukacita penuh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh Yesus. Terima kasih Yesus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sembuhkan daku, ku dijadikan baru. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki sukacita yang luar biasa Yesus. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sembuhkan daku, ku dijadikan baru. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau telah menyelamatkan kita semua Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sembuhkan daku, ku dijadikan
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Yesus, dengan kuasa darah-Mu Tuhan, kami diselamatkan Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih. Haleluya. Kembali saudara. Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan ini Tuhan masih memberikan kepada kita waktu untuk kita datang merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita menyiapkan kehidupan kita untuk kita datang kepada firman Tuhan, untuk kita merenungkan sabda kebenaran Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita untuk sekali lagi kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh datang kepadamu pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami mohon Roh Kudus menguduskan hati dan pikiran kami, melayakkan setiap kami, dan menjadikan kehidupan kami seperti tanah yang subur Tuhan, yang siap untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapak, biarlah kiranya Engkau melalui firman-Mu berkata-kata kepada setiap kami, berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini sungguh-sungguh boleh meneguhkan kami, boleh menguatkan setiap kami, dan boleh membawa kami terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudara, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur yang nomor yang ke-51. Mazmur nomor yang ke-51. Bersama-sama saya mengajak kita untuk kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mazmur 51 ayat 1 sampai 12. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari saya mengajak kita membaca ayat-ayat ini bersama-sama. Mazmur 51 ayat pertama, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saudara, ada berapa banyak di antara kita yang biasa berinteraksi dengan anak-anak? Bagi Bapak Ibu saudara yang punya putra atau putri lebih dari satu, saya percaya bahwa kita pasti terbiasa dengan yang namanya pertengkaran di antara anak-anak kita, betul? Kakak memukul adiknya, adik membentak kakaknya, mereka berebut sesuatu. Lalu karena yang kecil kalah tenaga, maka jadilah yang kecil menangis sekeras-kerasnya. Atau sebaliknya, saudara, karena selama ini yang namanya kakak itu selalu harus mengalah,
maka bagaimanapun kronologisnya, kakak pasti jadi anak yang nangis. Saudara, atau kalau saudara cukup familiar dengan anak-anak, saudara yang tinggal di daerah yang cukup padat penduduknya, di mana tetangga biasanya kumpul, anak-anak itu main sama-sama. Saya percaya kita juga sering mendengar anak-anak tetangga kita bertengkar. Saudara, baru 5 menit yang lalu mereka ketawa, ketiwi, main sama-sama. Lalu kemudian tiba-tiba saja saudara, kita menemukan mereka nangis rame-rame, bertengkar. Saudara, dalam interaksi kehidupan anak-anak, bukankah yang namanya pertengkaran itu adalah sesuatu yang sangat jamak, sangat lazim, sangat biasa bagi kita. Tidak sedikit orang dewasa mengatakan seperti ini, yang namanya bertengkar biasalah, namanya juga anak-anak. Tetapi saudara, walaupun sebagian besar dari antara kita terbiasa dengan anak-anak yang bertengkar, tahukah saudara bagian mana dari pertengkaran anak-anak yang paling sulit, saudara? Bagian mana? Bagian meminta maaf. Saudara, anak-anak di dalam keterbatasannya untuk menguasai diri, seringkali begitu sulit untuk mengakui kesalahannya kepada orang lain. Entah karena ego yang sangat dipertahankan, atau karena ada pikiran atau ada keinginan yang sangat tertuju kepada satu perkara. Pokoknya aku harus menang, dan minta maaf itu berarti kalah buat mereka. Saudara, padahal sebagai orang dewasa kita tahu bahwa permintaan maaf yang tulus itu adalah sebuah jembatan untuk terjadinya perbaikan relasi. Seperti sebuah lem yang kembali menyatukan serpihan-serpihan yang retak, saudara. Saudara, demikianlah sebuah pengakuan yang jujur, yang diwakili oleh permintaan maaf, bisa membuka kembali komunikasi yang retak di antara pihak-pihak yang terlibat. Saudaraku, kebenaran inilah yang disadari oleh Raja Daud. Daud, sekalipun dia adalah raja yang berkuasa penuh atas seluruh Israel, dia sadar sepenuhnya bahwa dia adalah manusia berdosa. Dia memerlukan pengampunan dari Tuhan, dan karena itu dia menuliskan Mazmur 51. Saudara, dari ayat yang kedua kita mendapatkan informasi, kita mendapatkan latar belakang dari Mazmur 51, yaitu bahwa nats renungan kita pada hari ini tidak bisa dipisahkan dari catatan 2 Samuel pasal 11, di mana di situ dinyatakan bahwa satu waktu Raja Daud pernah jatuh di dalam dosa yang sangat serius. Dia bukan saja berzina dengan Batseba, tetapi demi menutupi dosa perzinahan itu, dia bahkan menjadi otak pembunuhan atas Uria, suami Batseba. Padahal Uria ini adalah prajurit yang sudah dengan setia mempertaruhkan nyawanya demi membela kehormatan bangsa Israel. Lalu di pasal yang ke-12 dicatat bahwa Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur dosa Daud dengan perkataan seperti ini, saudara. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Saudara, sampai di sini kita bisa melihat bagaimana Daud melakukan sesuatu yang sangat-sangat menjijikkan di hadapan Tuhan.
Saudara, mari sekarang kita melihat satu bagian lain, catatan Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Di situ ada perkataan Rasul Paulus tentang Daud di hadapan orang-orang Yahudi di wilayah Antiokhia. Saudara, di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22, Rasul Paulus mengatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Perhatikan keterangannya, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, perhatikan, Rasul Paulus menyebut Raja Daud sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan segala kehendak Tuhan. Ada yang salah enggak, saudara? Saudara, bukankah Daud sudah melakukan dosa yang sangat mengerikan, dosa yang sangat serius, bahkan menjijikkan? Tetapi sekarang Rasul Paulus berkata bahwa dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kok bisa, saudara? Apa dasarnya? Firman Tuhan. Saudara, kita tidak boleh lupa bahwa sesudah Daud meninggal, beberapa catatan dalam Perjanjian Lama bahkan masih menyatakan bahwa Tuhan menjadikan Daud sebagai teladan bagi generasi-generasi sesudahnya. Kalau kita melihat catatan 1 Raja-Raja 15 ayat 11, di situ dikatakan, Raja Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Perhatikan, seperti Daud bapa leluhurnya. Di bagian lain, 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ketiga, di sana juga dikatakan ia atau Raja Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Bahkan 2 Tawarik pasal 21 ayat 12 juga menyatakan bahwa Tuhan, kata Tuhan di sana dipakai huruf besar semua. Ini berarti menyatakan Allah Yahweh, Allah perjanjian Israel adalah Allahnya Daud. Saudara, pertanyaannya apa yang terjadi? Bukankah Daud adalah manusia berdosa yang bahkan sudah ditegur dan dimurkai Tuhan? Lalu kenapa dia masih disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan? Sesungguhnya inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi ketika kita melihat Mazmur 51 yang tadi sudah kita baca. Ketika Nabi Nathan menegur dosanya, Daud langsung berkata apa? Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Saudara, inilah yang terjadi pada saat Nabi Nathan datang menegur dosa Daud. Daud langsung mengakui kesalahannya. Daud bertobat ketika dia ditegur oleh Tuhan. Saudara, Alkitab kita mengatakan bahwa Daud sama sekali tidak berusaha untuk membela dirinya. Dengan rendah hati dia menyesal, dia mengakui segala kesalahannya, dia bertobat di hadapan Tuhan. Tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang di masa sekarang. Daud sama sekali tidak membuat alasan, dia juga tidak menyalahkan orang lain, dia tidak membenarkan diri. Sebaliknya, dengan rendah hati dia mengakui, dia menyesali dosanya di hadapan Tuhan. Dan sama seperti sebuah lem yang kembali menyatukan serpihan-serpihan yang retak, demikianlah pengakuan dosa dan pertobatan yang jujur membuka jalan bagi terjadinya pengampunan Tuhan dan kebangunan rohani di dalam diri Raja Daud. Perhatikan ayat 3 sampai 5 yang tadi kita baca. Sudah di dalam 3 ayat tadi, kita akan menemukan 3 kata yang berbeda yang bisa menunjukkan betapa seriusnya Daud menyadari kesalahannya. Daud tidak sedang bermain-main atau dia pura-pura di hadapan Nabi Nathan. Di ayat yang ketiga dan kelima, tadi kita menemukan kata pelanggaran yang di dalam bahasa aslinya ini yang dipakai adalah kata pesa.
Saudara, kata ini gambarannya adalah sama seperti ketika saudara mengadakan suatu perjanjian dengan pihak yang lain, tetapi kemudian ada pihak yang mengkhianati, ada pihak yang mencurangi perjanjian itu. Perhatikan gambar yang saya berikan. Di situ ada dua orang yang mengadakan perjanjian. Lalu kemudian sementara di satu pihak ada orang yang memegang perjanjian itu, tetapi di pihak yang satu lagi ada pihak yang menyembunyikan pisau. Artinya apa? Dia berencana untuk menyerang pihak yang lainnya. Sudah di dalam hal inilah kemudian Raja Daud menyadari bahwa apa yang dilakukannya terhadap Betseba dan Uria adalah sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada dia. Saudara, bukankah jabatan, bukankah tahta raja itu adalah anugerah, adalah pemberian Tuhan, adalah kasih karunia Tuhan yang seharusnya kembali digunakan untuk menghormati kebesaran Tuhan. Tetapi dalam hal ini Daud justru menggunakannya untuk melanggar ketetapan Tuhan. Lalu yang kedua, di ayat yang keempat kita juga menemukan kata kesalahanku, yang di dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai adalah avon atau ava. Saudara, maka mirip seperti sebuah tulang belakang yang bengkok. Saudara, demikianlah gambaran dari kesalahan Daud di hadapan Tuhan. Saya percaya kita pasti setuju kalau tulang ini seharusnya lurus, sama seperti kehidupan kita, sama seperti cara berpikir kita, sama seperti sikap kita, sama seperti kebiasaan-kebiasaan kita yang seharusnya lurus mengikuti ketetapan Tuhan. Dalam hal ini Daud menyadari bahwa apa yang dilakukannya sudah jauh menyimpang, sudah bengkok dari ketetapan Tuhan. Yang terakhir, baik di ayat 4 maupun ke-5, Daud juga menggunakan kata khata atau dosa. Saudara, apa artinya? Kalau ada di antara kita yang pernah bermain anak panah atau sejenisnya, kita pasti mengerti bahwa target dari seorang pemanah adalah mengenai satu titik hitam yang ada di tengah lingkaran sasaran. Makin dekat saudara dengan titik hitam itu, maka angka yang akan saudara dapatkan akan semakin tinggi. Tetapi sebaliknya, semakin jauh saudara dari titik sasaran itu, maka angka yang saudara dapatkan akan semakin rendah. Nah, saudara, pada waktu Daud mengatakan bahwa dia sudah berdosa kepada Tuhan, di saat yang bersamaan dia mengakui bahwa jalan hidupnya meleset dari sasaran yang Tuhan tetapkan. Dalam hukum Taurat, Tuhan menetapkan bahwa manusia dilarang berzina, dilarang membunuh, dilarang mencuri, tidak diperbolehkan untuk mengucapkan saksi dusta, dan tidak diperkenankan untuk mengingini milik sesamanya. Tetapi dalam hal apa yang diperbuat Daud kepada Betseba dan Uria, Daud sudah melanggar semua ketetapan itu. Itulah kenapa kemudian di ayat yang ke-5 Daud berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Saudara, kalau kita mencoba untuk membangun kembali kisah pertobatan Raja Daud ini dan membawanya ke masa sekarang, saudara bisa bayangkan apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh Daud secara manusia. Saudara bayangkan, saudara adalah pimpinan tertinggi di satu organisasi. Saudara punya kuasa yang sangat besar. Saudara punya sekian ratus bawahan yang penghasilannya bergantung kepada saudara. Selama ini apapun juga yang saudara perintahkan pasti akan dilakukan orang. Dan tiba-tiba sekarang ada satu orang hamba Tuhan yang mungkin rumahnya kalah jauh dibandingkan dengan rumah saudara. Jangan kata mobil, sepeda motor saja sudah butut. Sementara di garasi saudara berjejer mobil-mobil dari berbagai macam merek. Setiap hari saudara mengendalikan bisnis yang melibatkan angka miliaran. Dalam bisnis itu saudara tidak lepas dari yang namanya tipu menipu, sogok menyogok, sulap angka-angka pajak. Demi apa? Keuntungan perusahaan. Lalu tiba-tiba saja si pendeta itu mengatakan bahwa apa yang saudara lakukan itu berdosa dan jahat di mata Tuhan. Kalau itu yang terjadi, kalau saudara mengalami hal seperti itu, kira-kira bagaimana respon saudara?
Tidakkah saudara dan saya akan sangat tersinggung dan marah besar? Bukankah sebaliknya, justru akan ada pembelaan-pembelaan, usaha-usaha untuk membenarkan diri sendiri dengan mengatakan, dasar pendeta cuma pinter ngomong. Kalau saya tidak melakukan tipu-tipu, kalau saya tidak melakukan sama persis seperti dunia, bisnis saya tidak akan jalan. Dan Bapak pendeta tidak akan dapat perpuluhan. Iya apa ya? Saudara, dalam keadaan yang lain, jika selama ini ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar dalam kehidupan kita, baik dalam hal penggunaan waktu, baik dalam hal relasi kita dengan sesama, baik dalam hal tutur kata atau bicara kita. Dan di satu waktu datanglah teguran firman Tuhan melalui seseorang menyatakan kesalahan kita. Saudara, di dalam situasi yang seperti itu, bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita? Apa yang terjadi? Penyangkalan, pembenaran diri, marah, atau pengakuan dosa? Saudara, saya adalah manusia biasa, sama seperti saudara, sama seperti Raja Daud. Dan sebagai manusia, kita harus mengatakan bahwa tidak ada satupun teguran yang mendatangkan damai sejahtera, betul? Tidak ada satupun teguran, pernyataan kesalahan yang menyenangkan hati kita. Saudara, tetapi satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa kalau kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, kalau saudara dan saya mau benar-benar mengakui bahwa Tuhanlah yang bertahta atas kehidupan kita, saudara, maka ketika Tuhan menegur, menyatakan kesalahan kita, baik itu melalui orang lain, melalui firman Tuhan, melalui keadaan-keadaan di sekitar kita, diperlukan kerendahan hati dan kesediaan untuk mengakui dosa. Itulah kenapa Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Karena dia dengan rendah hati mau bertobat dan berbalik dari segala jalan yang tidak diperkenani Tuhan. Bukankah Ibrani 12 ayat 11 juga berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia mendatangkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, kalau tadi di awal saya berbicara soal sulitnya anak-anak untuk minta maaf, sulitnya anak-anak untuk mengakui kesalahan, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kesulitan itu hanya terjadi kepada anak-anak saja? Apakah hanya anak-anak yang sukar untuk mengakui kesalahan dan minta maaf? Saudara, adakah saudara yang menjadi orang tua pernah merasakan kesulitan untuk mengakui kesalahan dan minta maaf kepada anak? Pernahkah saudara melihat atau menemukan atau bahkan berinteraksi dengan orang-orang yang tidak pernah bisa mengakui kesalahannya, tidak mau atau sukar minta maaf secara tulus? Dan jujur, saudara, bagaimana perasaan kita terhadap orang-orang yang demikian? Saudara, kalau kita saja tidak merasa senang kepada mereka yang tidak mau mengakui kesalahannya, atau dengan kata lain, saudara dan saya lebih suka berinteraksi dengan orang yang rendah hati dan mau bersikap jujur kepada kita, lalu tidakkah kita sendiri seharusnya punya sikap yang demikian juga terhadap Allah? Bukankah kita percaya bahwa Allah pasti akan menyatakan kasih karunia-Nya kepada mereka yang mau mengakui dosa di hadapannya? Saudara, satu penghiburan yang menguatkan saya secara pribadi, yaitu Alkitab kita berulang kali menyatakan kebenaran ini. Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang kudus. Dia Allah yang maha tahu dan Dia Allah yang membenci dosa dan pelanggaran manusia. Tetapi di satu sisi yang lain, kita patut mengingat bahwa Dia adalah Allah yang juga sudah mengaruniakan jalan keluar bagi setiap kita melalui apa? Pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena itu saudara, perhatikan ini, hati yang hancur dan pertobatan sejati adalah kunci menuju terjadinya pertumbuhan rohani. Saya ulangi, hati yang hancur dan pertobatan sejati adalah kunci menuju terjadinya pertumbuhan rohani. Jika selama ini saudara dan saya tidak pernah menyadari betapa diri kita adalah orang berdosa di hadapan Tuhan, maka mustahil bagi kita untuk menyadari
apa artinya kasih karunia Allah bagi kita. Dan sama seperti Raja Daud, jikalau saudara dan saya mau mengalami pertumbuhan rohani, mau disebut sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan, mari akui segala kesalahan, akui segala pelanggaran dan dosa kita di hadapan Tuhan. Ayat terakhir saudara, Mazmur 32 ayat yang kelima. Mazmur 32 ayat yang kelima. Di sana dikatakan demikian, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memperbaharui kehidupan kita, menjadikan hati ini murni di hadapan Tuhan, dan setiap kita boleh disebut sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara-saudara, kita persiapkan diri kita untuk kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa buat beberapa pokok doa pada hari ini, dan setelah itu kita akan bersama-sama tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa surgawi, kami datang kepadamu pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu karena melalui firman-Mu Tuhan, Engkau menyatakan satu kebenaran kepada setiap kami. Engkau menyatakan bahwa Engkau mencari, Engkau merindukan pribadi-pribadi yang mau datang dengan jujur dan terbuka di hadapan Engkau. Bapak, kami mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan yang menerima kami apa adanya. Dan Bapak, biar kiranya pemahaman kami akan hal ini membuat kami menjadi orang yang mau terbuka di hadapan-Mu, mengakui segala kelemahan kami, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Biarlah kiranya Engkau jadikan kami ini pribadi-pribadi yang rendah hati Tuhan, yang mau terbuka di hadapan-Mu. Dan biarlah kami boleh mengalami yang namanya pertumbuhan rohani, boleh mengalami yang namanya kebangunan rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Roh Kudus, lembutkanlah hati kami. Roh Kudus, jamah kehidupan kami. Roh Kudus, ubahkan kami menjadi pribadi yang baru di hadapan-Mu, supaya kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi sebuah kehidupan yang digerakkan oleh Roh Kudus dan membawa dampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Melalui kesempatan ini Tuhan, kami mau menaikkan doa kami bagi beberapa pokok doa. Kami terus mau mendoakan bangsa dan negara kami. Kami terus mendoakan pemerintahan kami, baik yang ada di pusat, yang ada di Jakarta, maupun sampai ke daerah-daerah. Tuhan, kami sungguh berdoa mohon belas kasihan Tuhan buat negara kami Indonesia. Bapak, Engkau Tuhan yang mengetahui persis apa yang tengah terjadi di dalam bangsa dan negara kami pada saat-saat ini. Tuhan, kami mohon biar kiranya tangan-Mu terus bekerja di tengah-tengah bangsa kami, terus memakai umat Tuhan, memakai orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, untuk menyatakan terang kemuliaan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat staf pemerintahan kami. Engkau memberikan kepada mereka hikmat, Engkau memberikan kepada mereka hati yang takut akan Engkau, sehingga sungguh-sungguh mereka bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, kami terus membawa bangsa dan negara kami juga terus membawa kota kami Pasuruan ke hadapan Tuhan. Mohon Tuhan memberkati, mohon Tuhan campur tangan, biar kiranya Engkau juga berdaulat atas kota kami Pasuruan ini. Kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan, Gereja Pantai Kosta Immanuel Pasuruan ini. Tuhan, kalau Engkau mengizinkan gereja itu ada di kota Pasuruan, pasti ada satu maksud, ada satu rencana yang Engkau mau nyatakan kepada setiap kami. Berikan kepada setiap jemaat hati yang peka, hati yang dengar akan suara Tuhan. Dan biarlah kiranya setiap jemaat Tuhan boleh bergandengan tangan, bersama-sama dalam satu kasih, satu roh Tuhan, bekerja untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Juni ini. Bapak, secara khusus kami berdoa bersama buat sidang jemaat Tuhan yang berulang tahun, yang Kau tambahkan 1 tahun lagi di bulan Juni ini. Bapak, biar kiranya Engkau memberikan hati yang penuh damai sejahtera dan sukacita kepada mereka yang berulang tahun di bulan Juni ini. Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati aktivitas mereka, Engkau memberkati segala cita-cita dan apa yang mereka inginkan Tuhan.
Tuhan, Engkau yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang mereka inginkan. Engkau akan campur tangan dalam kehidupan mereka. Engkau akan terus Tuhan memakai kehidupan mereka. Tambah hari, tambah heran. Biarlah mereka terus bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang tengah bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu atas mereka, atas saudara-saudara kami yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bergumul dengan sakit penyakit. Roh Kudus, biarlah kiranya Engkau membebat hati mereka, Engkau menguatkan kehidupan mereka, Engkau memberkati kehidupan mereka dengan segala berkat yang mereka perlukan untuk terus Tuhan bersandar, bergantung kepada Engkau. Tuhan, Engkau memberkati orang-orang yang merawat, dan biarlah kiranya kasih Tuhan terus dinyatakan atas setiap jemaat yang bergumul dengan sakit penyakit. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau Yehova Yireh yang terus menyediakan setiap kebutuhan umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan setiap doa kami yang sudah kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama saya mengundang kita untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan naikkan Bapa, terima kasih. Mari angkatlah tangan kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita mohonkan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, damai sejahtera, sukacita dari Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, yaitu ketika Dia kembali untuk yang kedua kalinya. Biarlah yang percaya bersama saya katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Saudara, melalui kesempatan ini saya akan memberikan pengumuman khusus mengenai kegiatan ibadah di gereja kita. Beberapa kali sudah ada beberapa di antara kita yang bertanya tentang kapan ibadah kita akan bisa kembali dilaksanakan di dalam gedung gereja. Saudara, saya sangat mengerti, saya juga merasakan hal yang sama dengan yang saudara rasakan. Mulai ada perasaan jenuh, kita ingin untuk cepat-cepat bisa kumpul kembali di dalam gedung gereja. Kita ingin cepat kembali bisa melakukan ibadah seperti dahulu yang biasa kita pernah lakukan. Saudara, berkaitan hal ini bukan satu situasi yang mudah untuk kita, dan yang penting untuk saudara ketahui adalah bahwa di dalam situasi ini kita perlu sangat bijaksana. Saudara, ada satu orang hamba Tuhan yang pernah mengatakan seperti ini. Bukankah kita merayakan ibadah, bukankah kita berkumpul di gereja itu untuk merayakan kehidupan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Dan karena itu saudara, pertemuan di gedung gereja seharusnya memberikan sukacita, membangkitkan pengharapan, memberikan kehidupan kepada setiap kita, bukannya malah memberikan ketakutan dan kekhawatiran kepada kita. Saudara, di dalam hal ini saya perlu sampaikan beberapa pertimbangan mengapa kita belum bisa bertemu kembali dalam gedung gereja. Yang pertama adalah bahwa untuk kota Pasuruan kita masih mendapati angka penderita positif COVID yang cukup tinggi.
Sampai kemarin saudara, angka penderita masih di angka 21. Dan kita masih belum tahu sampai kapan pandemi ini akan selesai. Saudara, untuk Jawa Timur sendiri angkanya justru makin hari makin parah. Di dalam satu hari bisa jadi ada pertambahan jumlah pasien positif lebih dari 100, bahkan beberapa waktu yang lalu dalam satu hari bertambah lebih dari 300 pasien sekaligus. Saudara, beberapa pertimbangan yang saya pikirkan adalah, yang pertama, tidak mungkin bagi kita untuk gereja ini menolak saudara yang akan beribadah ketika nanti misalnya ditemukan ada di antara kita yang punya suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat. Saudara, sangat tidak mungkin bagi saya, bagi pihak pelayan gereja untuk kemudian menolak saudara ketika di bawah titik ditemukan suhu tubuh saudara lebih dari standar normal. Pasti hal itu akan sangat mengecewakan, pasti hal itu akan sangat menyakitkan hati saudara. Yang kedua, saudara, mengenai daya tampung gedung gereja, peraturan dari Menteri Agama mengatakan bahwa ketika gereja dibuka, kapasitas yang diizinkan adalah 20% dari kapasitas normal, maksimum 30 orang. Saudara bayangkan, bisakah kita membatasi ibadah kita hanya untuk 30 orang saja? Tentu saja hal ini tidak mungkin. Yang ketiga, saudara, disarankan bahwa pintu masuk dan pintu keluar itu dibuat terpisah supaya tidak ada orang yang berpapasan. Demikian juga dengan fasilitas umum seperti toilet, kemudian wastafel dan lain sebagainya. Saudara, ada banyak hal yang tidak mungkin kita bisa kerjakan sekarang di dalam masa-masa seperti ini. Karena itu saudara, saya mohon, saya minta kepada setiap kita untuk terus berdoa kepada Tuhan. Mohon kasih karunia Tuhan atas bangsa dan negara kita. Mohon kasih karunia Tuhan dan belas kasihan Tuhan atas provinsi Jawa Timur, juga untuk kota Pasuruan, supaya keadaan ini boleh segera melandai, membaik, dan pada saatnya nanti kita bertemu kembali di dalam gedung gereja seperti waktu dahulu. Saudara, biarlah kita bersiap untuk keadaan ini. Kita tidak putus asa, kita tidak putus harapan, tetapi terus percaya kepada tangan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Dan percayalah bahwa pada waktunya nanti Tuhan sendiri yang akan mengizinkan kita untuk kembali berkumpul, beribadah di gedung gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.